Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Sabrina Putri Aprilia dengan NIM 11221111 dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Sindik Widanti. Pada video ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia perpajakan, yaitu perbedaan antara tax avoidance dan tax evasion. Kedua istilah ini sering disalahpahami karena sama-sama membahas cara mengurangi beban pajak, padahal sebenarnya sangat berbeda dari sisi hukum dan dampaknya. Pengertian tax avoidance. Tax avoidance adalah suatu strategi atau tindakan menghindari pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah atau kekurangan dalam undang-undang perpajakan. Meskipun secara moral bisa dianggap tidak etis, secara hukum tax avoidance tidak melanggar aturan. Sebuah perusahaan memindahkan kantor pusatnya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, seperti Irlandia atau Singapura, agar membayar pajak lebih kecil, padahal operasionalnya tetap di negara asal seperti Indonesia. Ada juga praktik transfer pricing di mana perusahaan induk dan anak perusahaan saling jual beli barang atau jasa dengan harga yang sudah diatur, supaya keuntungannya hanya terlihat di negara yang pajaknya rendah. Sebaliknya, Pengertian tax evasion. tax evasion adalah tindakan menghindari pajak secara ilegal, biasanya dengan cara menyembunyikan penghasilan, memasukkan laporan keuangan, atau tidak membayar pajak sama sekali. Tax evasion dianggap sebagai kejahatan perpajakan dan bisa dikenakan sanksi pidana dan denda. Wajib pajak melaporkan penghasilannya lebih rendah dari penghasilan sebenarnya atau menyembunyikan aset agar tidak kena pajak. Salah satu kasus besar di Indonesia adalah ketika beberapa artis dan pengusaha tersandung masalah pajak karena tidak jujur dalam pelaporan kekayaannya. Jadi, meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan, perbedaan utama terletak pada legalitas dan niatnya. Tax avoidance masih diizinkan meski diawasi ketat, tapi tax evasion bisa membawa pelakunya ke pengadilan. Simulasi perhitungan pajak untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan antara pajak normal, tax avoidance, dan tax evasion. Mari kita lihat contoh sederhana berikut ini. Pertama, jika perusahaan melaporkan seluruh penghasilannya tanpa penghindaran atau penggelapan, maka dikenakan pajak normal. Perhitungannya, 22% dikali 1 miliar sama dengan 220 juta. Semua sesuai aturan. Tidak ada penghindaran atau pelanggaran. Kedua, jika perusahaan melakukan tax avoidance, yaitu penghindaran pajak secara legal, misalnya dengan mengurangi penghasilan kena pajak menjadi 700 juta, maka 22% dikali 700 juta sama dengan 154 juta. Artinya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar 66 juta. Tapi perlu dicatat, hal ini tidak melanggar hukum. Ketiga, dalam kasus tax evasion atau penggelapan pajak, perusahaan menyembunyikan sebagian penghasilannya sehingga hanya melaporkan 400 juta, maka 22% dikali 400 juta sama dengan 88 juta. Akibatnya, negara kehilangan 132 juta dan ini termasuk tindak pidana perpajakan. Dari simulasi perhitungan sederhana ini, kita dapat melihat bahwa perbedaan antara pajak normal tax avoidance dan tax evasion terletak pada cara perusahaan melaporkan penghasilan dan konsekuensi hukumnya. Meskipun tax avoidance masih legal, tetap mengurangi potensi penerimaan negara, sementara tax evasion merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami batas antara optimalisasi pajak dan pelanggaran pajak. Dampak bagi negara, baik tax avoidance maupun tax evasion sebenarnya merugikan negara. Pajak adalah
adalah sumber utama pendapatan negara. Kalau banyak wajib pajak melakukan penghindaran atau penggelapan, maka anggaran pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya akan terganggu. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki peraturan supaya celah-celah untuk tax avoidance bisa diminimalisir. Upaya penanggulangan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi praktik tax avoidance dan tax evasion antara lain. 1. Revisi Undang-Undang Pajak agar tidak mudah dimanipulasi. 2. Transparansi keuangan antar negara melalui kerjasama internasional. 3. Peningkatan edukasi dan kesadaran wajib pajak sejak dini. 4. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran pajak. Jadi, kesimpulannya, tax avoidance dan tax evasion memang sama-sama bisa mengurangi pajak, tapi hanya satu yang legal. Kita, sebagai warga negara yang baik, harus paham mana batasan legal dan mana yang sudah melanggar hukum. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa menambah wawasan tentang perpajakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.